Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk disapa oleh sabda Allah pada pagi hari ini. Mari berdoa. Pada Tuhan, saat ini kami menghampiri kudusan-Mu, mensyukuri akan penyertaan Allah. Tuhan terpilihkan kami dan kini pada hari yang Tuhan terkuduskan, sebelum kami bersama-sama ke rumah yang kudus, kami rindu di pagi ini disapa oleh sabda-Mu. Bersabdalah karena kami semua tersedia mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama kasih, Artos edisi Minggu pada tanggal 7 November 2021. Bacaan kita dari kitab Rut pasal 4 ayat pertama sampai 22. Firman Tuhan, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penembus yang disebutkan Boas itu, lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu yang berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penembus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang Yahudi di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah, dan jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepada aku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkata penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya dan ditanggalkannya lah kasutnya." Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi, juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya." Demikianlah 6 orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasuk di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab penentumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Hason,
Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas, Boas memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, dan Isai memperanakkan Daud. Demikian sabda Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama ada kasih bahwa kitab Rut hanya terdiri dari 4 pasal, tetapi merupakan salah satu kitab dalam Alkitab yang paling memberi inspirasi. Nama kitab ini diambil dari seorang perempuan Moab, bukan Yahudi, yang menikah dengan seorang laki-laki dari keluarga Israel. Ketika semua laki-laki dalam keluarga itu meninggal, Rut tetap tabah dan setia kepada ibu mertuanya Naomi. Nama Rut berarti persahabatan, dan ia menjadi teladan tentang kasih persahabatan yang paling bermakna. Dari perikop bacaan kita pada hari ini, kita arahkan kepada tema happy ending. Happy ending adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sebuah film yang berakhir dengan indah, seperti harapan kebanyakan penonton. Apa kisah Naomi dan Rut di Tanah Perjanjian memiliki suasana happy ending? Perkataan Naomi kepada Rut bahwa Boas akan membereskan masalah penebus ternyata benar. Karena ada penebus atas keluarga Elimelek yang lebih berhak daripada dirinya, Boas mengusahakan perundingan dengan orang tersebut di hadapan para tua-tua kota. Semua laki-laki itu bersedia menjalankan tugasnya sebagai penebus karena mengira bahwa ia hanya akan menjadi penebus tanah Elimelek. Namun saat Boas memberitahu bahwa ia juga harus menjadi penebus bagi Rut supaya bisa memulihkan nama keturunan Elimelek, laki-laki itu keberatan. Maka Boas pun mengambil alih hak penebusan itu. Lalu Boas dan Rut pun menikah. Rut kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Obed. Kisah yang happy ending ini membuat perempuan-perempuan di situ memuji Tuhan. Dua perempuan yang semula tidak memiliki pengharapan jadi punya masa depan. Di awal kisah, Naomi menyatakan ketiadaan harapan untuk memiliki anak laki-laki yang menjadi penerus garis keturunan Elimelek. Ini menjadi terjadi tentu bukan hanya karena kisah cinta antara Boas dan Rut. Di balik semua itu, sesungguhnya Tuhan telah mencurahkan berkat-Nya atas Naomi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, silsilah di akhir kitab Rut memperlihatkan juga bahwa Allah sesungguhnya memiliki rancangan atas umat dari generasi ke generasi. Ia menyatakan karyanya dari masa ke masa, maka terlihat betapa sempurnanya rencana Allah atas umat-Nya. Meskipun umat tidak mengetahui apa yang sedang Allah lakukan di tengah situasi yang mengikis pengharapan. Sebab Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian sabda Allah, terpilih Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh ajaib, luar biasa tindakan-Mu ya Allah. Sesuatu yang belum manusia lihat dan tidak manusia lihat, dan Allah tak merancangnya, dan Allah mewujudkan pada masanya lewat satu proses yang panjang dan melelahkan. Itulah yang dialami oleh Rut, oleh Naomi dalam bacaan pada hari ini. Kiranya kami pun dalam kehidupan ini menghadapi hidup ini senantiasa punya pengharapan. Pergumulan persoalan apapun, biar kami yakini bahwa semuanya akan berakhir dan akhirnya juga menghasilkan suatu kebahagiaan karena Allah lah yang mempersiapkan. Tuhan di surga, hari ini bersama-sama kami mensyukuri akan penyertaan-Mu. Hari Minggu yang Tuhan telah sediakan bagi kami suatu sukacita, kembali kami akan dipersekutukan di rumah yang kudus. Pimpin peliharakan kami dalam ibadah hari ini, baik dari pagi hingga malam, dimanapun dilayankan oleh jemaat Tuhan. Allah berkenan memberkati persiapan dan juga pelaksanaan ibadah sepanjang hari ini dimanapun dilaksanakan. Biarlah nama Allah senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tak diingini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini lewat Artos edisi Minggu 7 November 2021. Bacaan dari kitab Rut pasal 4 ayat yang pertama
sampai ayat yang ke-22. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.